Saya akan mengajak saudara-saudara membuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Nanti kita akan baca dari ayat yang kedua sampai kelima. Saudara boleh ikuti pembacaan ini. Yohanes pasal 8, Injil Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 8, ayat 2 sampai 5. Saya akan baca, demikian firman Tuhan, ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ia itu maksudnya Yesus. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Amin. Puji Tuhan. Sampai di situ kita membaca perikop di Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bicara tentang kamu adalah penerang. Kamu adalah penerang. Itu tema dari khotbah sore hari ini menjelang malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang kita baca di ayat 2 sampai seterusnya, lewati ayat 5 lagi sampai selesai saudara-saudara. Di ayat yang ke-11, ini latarnya seperti itu, latar ceritanya, latar firman Tuhan ini. Ada seorang yang kedapatan pakai kata berbuat zina, jadi dia sudah bersuami, lalu kemudian kedapatan dia ada dengan laki-laki yang lain. Itu yang dimaksud kata zina di situ, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini bisa saja kalau kita ingin menjadikan ini simbol sebagai model hidup banyak manusia di dalam dunia ini, mungkin kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling saudara atau yang saudara pernah lihat, pernah saksikan entah lewat banyak media dan sebagainya. Ada hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang di luar batas-batas etika, di luar batas-batas yang diterima secara moral, secara umum di dalam masyarakat, tatanan kesopan santunan di masyarakat dan seterusnya, baik berkaitan dengan perilaku, sikap hidup, dan perbuatan seseorang. Nah, kira-kira saudara-saudara, kalau saudara mengikuti cerita ini sampai akhir atau mendapatkan situasi terjadi, saudara lihat atau saudara menyaksikan di mana mendengar kabar-kabar tertentu berkaitan dengan tindakan perilaku seseorang yang rasa-rasanya di luar tatanan moral yang berlaku atau keluar dari jalur etika, tata krama atau kesopan santunan di dalam masyarakat pada umumnya, kira-kira respon saudara apa? Apa tanggapan saudara? Ya. Atau jika misal narasi ini ada terjadi di lingkunganmu, di tempat kerjamu misal, ada wanita seperti itu, atau di temanmu, sahabatmu, atau siapapun di lingkungan saudara misal. Apa yang akan menjadi respon saudara? Menarik ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama malam hari ini. Engkau, hidupmu adalah penerang. Penerang. Ya, penerang itu dibutuhkan waktu gelap. Kalau enggak gelap enggak perlu saudara-saudara, maka butuh cahaya yang gelap itu. Nah, saudara-saudara, saya pikir ketika ada situasi semacam ini, bisa saja jatuh tanggapan kita, tanggapan saudara dan saya mungkin ke dalam beberapa model tanggapan ini, ke dalam beberapa model respon ini. Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama adalah menghakimi. Sikap menghakimi ketika mendapatkan, woi ada orang melakukan A, B, C, kayaknya enggak patut dilakukan dan seterusnya.
mungkin salah satu responnya adalah menghakimi. Ya, menghakimi. Atau dengan kata lain menjadi juri penentu bahwa itu enggak benar, itu enggak boleh dilakukan dan seterusnya. Dan ini terjadi, saudara-saudara. Bisa kita sebut dengan sikap hidup legal. Jadi segala sesuatu berdasarkan dinilai hitam putih dan bisa menilai orang lain, cara hidupnya, kelakuannya dan sebagainya. Seolah-olah seseorang punya hak untuk menilai hidup orang lain dan memutuskan apa yang harus disebut atas perilaku tersebut, atas tindakannya tersebut. Nah, sikap ini disebut dengan menghakimi atau sikap legal, ya. Jadi ditentukan melihat sesuatu berdasarkan hukum baik dan tidak, benar dan salah dan seterusnya, hitam dan putih. Jadi tidak coba memahami keseluruhan hidup manusia. Paling tidak itu salah satu di antaranya. Nah itu ditunjukkan saudara-saudara ketika ada ahli Taurat, orang Farisi, kemudian yang membawa wanita ini ke depan Yesus dan katakan, "Guru, ini menurut hukum harus dihukum." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disebut sikap menghakimi atau menjadi juri penentu atau juru nilai atas perilaku, atas hidup orang lain yang mungkin ada di sekitar kita, di lingkungan saudara, di tempat kerja saudara. Nah saudara-saudara, mungkin model sikap yang kedua adalah sikap kesetaraan namanya. Kalau yang tadi yang pertama bisa saja sikap seseorang atas peristiwa tersebut. Kemudian dia menjadi juri, penentu. Wah itu enggak benar, kelakuannya enggak bagus dan sebagainya. Tapi ada yang kedua, sikap kesetaraan namanya. Artinya saudara-saudara memandang bahwa saya orang tersebut meskipun mungkin di satu saat dia melakukan hal yang enggak patut, melanggar aturan tatanan moral yang berlaku di masyarakat, di rumah atau di lingkungan kerja, ataupun ada tata sopan santun yang dilanggar dan seterusnya, etika yang dilanggar dan seterusnya. Tapi di bagian ini sikap kesetaraan itu memandang, ya benar dia lakukan itu. Mungkin dari sisi hal moral dia melanggar, kemudian etika dia melanggar, tidak sopan dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya saya tidak lebih baik dari dia. Hidup saya ini sama saja. Di hadapan Tuhan sama. Karena begitulah yang Alkitab katakan buat kita semua, buat saudara dan saya, bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini, Alkitab sudah menyaksikannya sebagai ditaklukkan oleh dosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memandangnya seperti itu. Dan ketika kita saudara-saudara memahami apa yang Alkitab ajarkan seperti, rupa-rupanya ada sikap. Selain sikap menghakimi atau menjadi juru nilai atas hidup seseorang, atas perilaku dan kebiasaannya yang mungkin menurut kita tidak benar, menurut tatanan umum tidak benar dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya ada sikap hidup kesetaraan ini. Ya, menyadari saya juga sama berdosa, saya juga hanya bedanya saya telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Dan semua manusia sama, saya dan dia sama. Saya punya kelemahan, dia punya kelemahan. Hanya mungkin dia lebih menonjol. Hanya mungkin sekarang dia memang mengalami itu dan dia sedang jatuh. Dia sedang mengalami down hidupnya. Dia sedang melakukan hal yang tidak patut dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang kedua. Sudah dua ya, bisa saja jatuh di antara dua ini. Cara sikap kita ketika berhadapan dengan satu peristiwa tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, hidupmu adalah penerang. Ya, memberikan penerangan. Jadi kalau namanya penerangan itu dia kontras. Butuh terang itu karena ada gelap. Jadi supaya bisa dilewati jalan di tempat gelap itu butuh terang. Saudara-saudara, jadi butuh sesuatu yang kontras. Saudara, kita punya
dongeng, mungkin bisa disebut dongeng ya, atau cerita rakyat. Saudara mungkin pernah mendengarnya, biasa sudah mendengarnya dari muda. Saya sejak kecil sudah tahu dongeng ini, kisah tentang bawang putih dan bawang merah. Ya, bawang putih dan bawang merah, si bawang putih dan si bawang merah. Nah, ketika saya ngomong begini, saudara langsung tahu, oh, bawang merah itu dia kelakuannya nggak bagus. Kalau bawang putih itu sebaliknya, kelakuannya berlawanan dengan kelakuan si bawang merah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan hidupmu adalah penerang. Lalu sikap kita bisa saja jatuh di antara dua yang saya sebutkan. Tapi mari kita lihat apa sikap Yesus. Apa yang menjadi sikap Yesus ketika melihat peristiwa yang sama, kejadian itu juga dilaporkan di depannya. Dan bahkan wanita yang dikatakan berzina itu melakukan hal yang tidak patut di masyarakat. Bahkan dia merusak hubungan rumah tangganya. Dengan cara demikian, saudara-saudara, lalu apa sikap Yesus? Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan berkata apa yang menjadi tanggapan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saya mau baca ayat terakhir dari perikop ini di dalam ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka yang ingin menghukum wanita ini, ya, dengan cara melempari dengan batu. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu tanggapan Yesus, sikap yang Yesus tunjukkan, saudara-saudara. Jadi dia mengatakan kepada wanita itu, karena orang itu tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Sekarang ini pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian di ayat yang saya baca lagi, ayat 12, Yesus memberikan penegasan kenapa sikap itu muncul. Kenapa Yesus tidak menghukum wanita itu seperti yang diminta oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Merajam wanita itu dengan batu sampai mati. Yesus mengatakan, karena akulah terang dunia. Saudara-saudara, ini menarik. Ada hal-hal yang tidak benar terjadi. Ada hal berkaitan dengan dosa dilakukan oleh manusia. Ada pelanggaran, ada sesuatu yang melanggar tatanan moral dan mencolok sepertinya di lingkungan kita mungkin. Atau di sekitaran pergaulan saudara, aduh kayaknya ini gak bagus ya hidupnya. Seolah-olah dan mungkin kenyataannya seperti itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak butuh penghakiman. Mereka tidak butuh juri untuk menilai hidup mereka seperti itu. Mereka butuh seperti yang Yesus tunjukkan. Yang mereka perlukan adalah kalau kita ingin mengatakan apa yang dilakukan wanita tersebut adalah sesuatu yang berada di sisi yang gelap. Kehidupan yang berada di situasi kegelapan. Hidup di dalam keinginannya sendiri. Hidup di dalam keberdosaannya. Hidup jauh dari Tuhan. Hidup banyak melakukan pelanggaran. Hidup melanggar banyak etika. Yesus katakan, kalau engkau menggolongkan hidup demikian adalah hidup di dalam kegelapan, maka aku tidak menghukum mereka. Karena akulah terang dunia. Yesus memberi jawab. Yesus memberikan solusinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menarik ya. Tapi di dalam Matius firman Tuhan katakan, lalu sikap kita sebenarnya harusnya seperti apa? Kalau seperti tadi Yesus katakan, akulah terang dunia. Tidak mungkin aku menghukum wanita ini, karena justru aku akan menerangi jalannya. Kalau itu dia dalam kegelapan, maka dia beroleh terang.
dia kembali ke dalam kehidupan yang baik. Kembali kepada suaminya. Kembali ke masyarakatnya dengan cara yang benar. Karena akulah terang. Yesus katakan demikian. Tapi menarik di dalam Matius pasal 5 ayat 14, Yesus mengatakan demikian. Setelah Yesus mengucapkan ucapan bahagia, khotbah ucapan bahagia, pasal 5 ayat 14, 16, firman Tuhan berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Aku adalah terang dunia. Ya, saudara, kita semua adalah terang dunia. Yesus mengatakannya demikian. Tadi Yesus kan mengatakan, akulah terang dunia. Tapi di pasal 5, kita Matius ya, ayat 14, 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat. Tapi jangan saudara samakan kata terang yang dipakai oleh Yesus. Dan ketika Yesus menyebut saudara dan saya, kita semua sebagai engkau adalah terang dunia. Saudara baca baik-baik kalimatnya. Itu kalimat yang berbeda. Saudara perhatikan di pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Perhatikan, kamu adalah terang dunia. Colek orang di kiri kanannya, oh enggak usah physical distancing, katakan saja kamu adalah terang dunia. Perhatikan kalimat itu, oke, jelas? Perhatikan baik-baik. Saya mau kembali ke pasal 8 ayat 12 kitab Yohanes. Kalimatnya berbunyi apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Apa beda kalimat itu, saudara-saudara? Beda, ya. Jadi yang satu pakai kata adalah. Kalau yang Yesus ucapkan, ketika Yesus menunjuk kepada saudara saya, kita semua sebagai terang, penerang, hidupmu penerang, engkau adalah. Tapi di pasal 8 ayat 12, kata adalah itu enggak ada. Yesus langsung katakan, akulah terang dunia. Saudara-saudara, engkau tidak akan bisa jadi sama seperti Yesus. Tapi Yesus sudah memerintahkan saudara dan saya, engkau mampu hidupmu menerangi hidup orang lain. Itu yang dimaksudkan. Yang kedua adalah bahwa ketika Yesus katakan, akulah terang dunia, itu menunjukkan dia satu-satunya penerang itu. Tidak ada yang lain yang bisa. Tidak hanya pakai istilah akulah terang dunia, Yesus pakai istilah akulah air hidup, mata air kehidupan itu. Akulah roti hidup, tidak pakai kata adalah, semua pakai akulah, akulah, akulah. Artinya hanya Yesus satu-satunya. Itu menunjukkan bahwa dia Allah satu-satunya terang bagi hidup manusia yang berada di dalam kegelapan, saudara-saudara. Lalu apa maksudnya? Kamu adalah terang bagi dunia ini. Nah, Yesus katakan hidupmu itu bisa engkau pakai menerangi hidup orang lain. Ini sikap saudara-saudara yang bisa kita pilih, yang Yesus ajarkan buat saudara dan saya, di antara beberapa sikap yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah ketika mendapatkan satu keadaan, kayaknya aduh ini hidup dan caranya nggak benar ya, orang itu seperti ini, itu namanya judi, saudara-saudara, sikap hidup sebagai hakim atau menilai hidup orang lain. Yang kedua, sikap kesetaraan. Yang ketiga, Yesus katakan, engkau adalah terang dunia. Yesus mengatakan, engkau hidupmu bisa engkau pakai untuk menerangi. Kalau manusia, orang-orang yang berada di sekelilingmu, yang berada di dalam kegelapan.
Nah selalu Injil Yohanes pakai dua kata yang selalu berlawanan saudara-saudara. Gelap dan terang, kemudian roh Allah dan roh setan gitu ya. Jadi semuanya ya dunia dan kemudian ada surga, selalu pakai dua kata yang berlawanan seperti ini. Saudara-saudara, sikap mana yang akan saudara pilih? Firman Tuhan berkata, engkau adalah terang dunia. Yesus katakan demikian. Engkau tidak akan bisa jadi seperti Yesus dan katakan, akulah terang itu. No, yang Yesus katakan, tapi karena engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka karena Yesus dia terang itu, engkau menemukan terang, engkau mendapatkan terang itu, dan hidupmu adalah penerang bagi orang yang berada di dalam kegelapan. Jadi sikap yang bisa dipilih di antara banyak sikap ketika kita mendapatkan satu keadaan yang mungkin kayaknya hidupnya kok seperti itu ya, kelakuannya seperti itu ya, kok bagian cara-cara hidupnya seperti itu. Ada pilihan yang lebih baik saudara-saudara. Biarkanlah hidupmu menerangi orang itu. Engkau tidak menjadi juri bagi dia. Menilai hidupnya. Karena kalau kita bicara kesetaraan, saudara dan saya sama dari orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam satu ayat firman Tuhan, ya saya mau baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Demikian. Mari saya mau menjelaskan tentang hidupmu adalah penerang itu tadi. Dengan cara yang seperti apa kita bisa melakukannya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah cara hidup. Cara hidup itu perilaku, saudara-saudara, sikap, ya, karakter yang engkau taruh di dalam dirimu. Jadi kalau gelap itu dia butuh terang, saudara-saudara. Di tokoh pewayangan itu menarik kalau ada Sengkuni, dia ada Bima misal ya. Siapa lagi ya? Lalu tadi kan bawang putih dan bawang merah sudah ada. Kalau ada Dursasana mungkin bagus dilawankan dia dengan Werkudara gitu ya. Jadi dua model yang berbeda. Jadi kontras, nampak sekali bedanya. Nah yang Yesus maksudkan, hidupmu adalah penerang. Ketika engkau merasa, wah hidup seseorang bisa kok seperti dan sebagainya. Yesus katakan, pilihlah engkau menerangi hidupnya. Itu pilihan yang lebih baik yang Yesus anjurkan di antara pilihan menjadi juri, penilai. Menilai hidup orang lain, lalu apalagi menceritakannya, mengomongkannya, dan seterusnya, tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara berhenti pada kesetaraan hidup, ya jauh lebih baik dari menjadi juri. Bahwa menyadari saya juga berdosa. Saya juga hanya kelebihan saya ditaruh, saya ditebus oleh darah Yesus. Ya, yang ketiga Yesus kasih sikap yang lebih baik. Bahwa tidak hanya menyadari bahwa engkau setara, engkau dulunya berdosa dan sekarang ditebus. Tapi engkau telah menemukan sumber terang itu yaitu Yesus. Nah Yesus katakan engkau hari ini tidak hanya bisa memiliki sikap merasa setara dengan orang itu. Tapi engkau boleh memilih untuk menerangi hidup orang tersebut. Haleluya. Oh puji Tuhan. Jadi kalau sudah temukan, ya siapa saja kalau ada teman, wah temanku ini cara ngomongnya itu jorok-jorok ya. Jorok, kalau ketemu ngomong jorok melulu. Lawannya apa saudara-saudara? Ketika dia ada dengan saudara, saudara harus buat kontrasnya. Jadi sesuatu yang berlawanan dengan kalimat yang jorok itu apa? Kalimat yang tidak jorok, kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Saudara mungkin ketemu dengan orang lain yang ketika dia ngomong suka seperti mengeluarkan kata-kata
emosi, amarah dan tak terkontrol. Nah, ketika kalau sudah menemukan situasi itu, keadaan itu pada orang lain, Yesus katakan jangan milih menjadi juri, jangan juri menjadi penilai. Jadilah engkau kontrasnya, kebalikan dari cara hidupnya, supaya dia melihat bahwa ada pilihan hidup yang lebih baik. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua tetanggaan ya. Jadi tetangga A, tetangga C. A dan C, karena di tengah ada rumah kosong. Jadi rumah ini kosong, jadi ini rumah karena dempet-dempet rumahnya, ini keluarga A, ini keluarga C, ini kosong. Nah, saudara-saudara, sejak mereka tinggal di tempat tersebut tidak pernah mereka akur. Jadi kalau ada, kita nggak tahu penyebabnya kenapa dia nggak akur gitu ya. Terus saja nggak cocok, cekcok melulu. Tapi cekcoknya perang dingin, nggak omong-omongan saudara-saudara. Jadi kalau yang A itu pas kedapatan dia dapat tikus mati di rumahnya. Nanti kalau tikus mati itu mestinya dibuang kemana saudara-saudara? Bangkai tikus. Ya dibuang ke tempatnya lah. Tapi yang A ini selalu dia lihat, wah kosong. Dia lempar bangkai tikus itu, pindah ke halaman tetangganya si C. Lalu si C lihat, kok ada bangkai tikus? Kayaknya nggak ada tikus di rumah ini. Lalu dia mulai mikir-mikir, oh aku tahu. Kemudian dia cari tikus satu lagi, ada bangkainya juga, dia matikan. Dan sekarang ada 2, dia kembalikan 2 ekor di halaman tetangga A. Lalu ketika nyapu, kamu kok nggak pernah akur? Saudara nggak usah tanya saya, Om, apa mereka nggak akur? Nggak tahu, tiba-tiba saja mereka nggak akur. Kalau lagi nyapu sampah, ya, biasa sampah itu setelah disapu dibuang kemana? Nah, yang C ini kalau nyapu sampah, dia lihat yang A, keluarga, wah nggak ada. Jadi sampahnya disapu, ditaruh di ujung rumahnya si A. Si C sapu ke sana. Terus seperti itu, saudara-saudara. Nah, satu kali, kemudian datanglah satu keluarga baru, persis tinggal di tengah-tengah. Di rumah kosong itu ditempati oleh keluarga baru, dan kemudian di antara 2 orang keluarga yang cekcok ini. Nah, masih berlanjut saudara-saudara. Jadi pokoknya tidak pernah berhenti. Terus melakukan saling balas, membalas dan seterusnya. Nah, diulangi lagi. Ini lebih besar. Tidak tikus mati, tidak bangkai tikus. Ini bangkai kucing, ya. Jadi bangkai kucing si C, ada bangkai kucing, lalu dia lempar ke tetangganya sebelah, ke A, bukan ke yang B. Dia lempar ke yang B. Lalu B lihat, waduh, ini pasti bukan yang A melihat, ini pasti bukan keluarga yang baru, yang B, pasti ini keluarga yang C. Dia ambil bangkai itu kembali, dia lempar balik ke yang C. Lalu tetangga barunya ini yang B bingung, ini orang kok begini ya. Nah, pas giliran saling melempar saudara-saudara, kemudian jatuhlah bangkai itu di tengah rumahnya, kemudian dia ambil. Lalu dibuang ke tempat sampah. Lalu besok diulangi. Si A mikir, kapan hari si C itu nyapu kotorannya dibuang di depan rumah saya. Hari ini tak balas. Lalu dia nyapu, keluarga air, dibawa sampahnya ke depan rumah yang si C. Lalu keluarga B ini lihat, dia bingung, kok seperti ini? Dia tidak mikir yang lain. Kemudian dia ambil sampah itu dan kemudian dia buang ke tempat sampah. Terus dia lakukan seperti itu. Yang keluarga B yang baru itu terus lakukan seperti itu. Ketika 2 ini cekcok, sering saling membalas. Kemudian yang B ini lakukan, justru tidak lakukan yang lain. Dia coba bereskan semuanya. Dia tunjukkan sesuatu yang berbeda. Sampai satu hari, keluarga A dan keluarga C ini akur, ya, baikan. Gara-gara ada keluarga B di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan hidupmu adalah penerang. Katakan buat saudaramu, orang di kiri kanan, engkau hidupmu adalah penerang. Jadi sikap hidup kita ketika kita bisa melihat sebuah peristiwa, mungkin menyaksikannya di lingkungan saudara, di dalam pergaulan saudara, dimanapun saudara berada, di tempat bekerja saudara.
Saudara menyaksikan, wah orang ini mungkin saudara rasa kelakuannya kayaknya seperti ini. Yesus katakan, kamu gak perlu jadi juri bagi hidupnya. Engkau harus menerangi hidupnya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bila hidup saudara dan saya ini dimanapun sudah ada, selalu membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mencolok, yang berbeda dari seperti biasanya orang lain buat. Saudara, itu yang Yesus mau. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menerangi hidup manusia yang di dalam kegelapan, hidup di dalam keberdosaan, hidup jauh dari Allah. Yesus datang tidak menghakimi, tapi dia membawa terang agar orang-orang itu dibawa kepada terang itu, dibawa dari hidup yang kegelapan itu kepada Yesus Kristus. Dan Yesus katakan, engkau punya sumbernya, yaitu Yesus, dan engkau adalah penerang bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Mulai hari ini kita coba pikirkan, renungkan firman Tuhan. Sikap yang seperti apa yang menjadi kontras dari sikap orang lain yang mungkin tidak pantas, yang bisa saya tunjukkan supaya bisa menerangi hidupnya bahwa ada pilihan hidup jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna, jauh lebih bermartabat dari apa yang pernah orang itu pilih. Amin, saudara-saudara. Tanpa harus menghakimi, tanpa harus mencibir, tanpa harus menggosipkannya, tapi benar-benar engkau menerangi hidupnya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya.